Timnas Indonesia 23 masuk 4 besar di Piala Asia 23. Udah lagi liatin apa? Ini timnas keren-keren. Ada Kok udah Boa baru tahu sih? Salosa, Bambang Pamungkas, gokil. Hah? Coba deh ulang-ulang. Siapa tadi namanya? Itu Boa Salosa. Hah, siapa tuh? Ini Widodo Ceputro. Itu mah zaman dulu. Itu zaman dulu. Sekarang emang udah gak tahu. Arhan Zize. Masa nggak tahu sih? Hah? Itu loh pemain sepak bola yang ganteng banget. Iya, Ada 4 Arhan, besar kan? ada Witan, ada Hernando. Udah tahu nggak? Oh. Nama-nama pemainnya udah berubah. Gak tahu ya? Bukan Aduh. yang si itu lagi. Bukan Bapak udah tahu dah, ini 4 aduh. besar kan keren-keren semua nih. Iya, tapi ini baru. Parah nih keren. emang udah nih. Udah ada. Ah, Mendingan daripada udah salah tuh bacanya berarti udah masih bacanya yang dulu. Mendingan aku undang aja temanku. siapa? Temanku ini sekjen loh. Oh ya? Sekjen dari FIFA U17 di tahun 2023. Oh ya? Namanya Kak Renaldi. Udah tua. Enggak, masih muda. Hah? Di bawah 30 tahun tapi udah bisa jadi sekjen. Wow. Coba ya Oke. aku panggil ya. Oke. Ini tamu udah lagi ya? Iya udah. Nah ini dia Kak Renaldi udah datang. Hai. Udah, apa kabar? Aduh. Gak sabar nih aku jadi rasanya kayak pengen main bola gitu deh. Masa kita dibilang Mas Re kita ini apa namanya? Kurang update, ya kan? Iya, masa Kenapa? udah gak tahu Arhan? Ya udah bilang ini Indonesia masuk 4 besar dalam Piala Dunia. Iya. Dia bilang keren-keren pemainnya. Ada Boa Salosa, ada Widodo Ceputro. Bilang, wah itu yang zaman dulu dah. Yang mana? Iya. Oh iya katanya. Apa Zebi yang baru siapa? Arhan, Hernando. Ya, dibawa katanya temannya Sekjen FIFA U17. Wah, World Cup di Indonesia kata. Renaldi Istanto. Kirain Bambang Pamungkas Waduh, dah. ya. Iya, makanya tadi bilang juga. Disebut Bapak Pamungkas. Itu mah udah lama banget. Makanya kita Zebi bilang, udah mana Marcel dipanggil? Lebih muda pasti dah, 27 tahun katanya. Waduh, siapa? Selain dia sekjen dah, dia direksi BUMN termuda di Indonesia. 27 tahun udah menjadi direksi Indonesian Battery Corporation katanya. Ya udahlah. Wah, emang Mas Re, gitu. thank you ya. Terima Mau kasih sharing-sharing dah. nih, dapat informasi ini teman-teman Gen Z juga pasti happy ya. Kemarin udah denger tuh apa banyak cerita tadi baca-baca juga itu prestasi gila-gilaan lah Indonesia hari ini sampai bisa 4 besar dalam apa namanya penyisihan untuk Olimpiade. Kemudian kemarin jadi tuan rumah U17. Bahkan katanya sempat 6 bulan dipilih dadakan atau apa? Bener ya Mas Re, gimana sebenarnya ceritanya nih? Ditunjuk jadi tuan rumah tuh tiba-tiba tuh. Jadi ceritanya panjang. Indonesia itu kan sebetulnya sebelumnya sudah terpilih jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Kalau waktu itu teman-teman ingat tahun 2023 itu kan sempat ada tragedi penolakan dari berbagai pihak karena ada salah satu tim nasional yang tidak kurang disenangi lah oleh publik Indonesia. Maka dari itu kan waktu itu saya ingat sekali, kebetulan dari U20 saya udah jadi sekjen ya. Sekjen FIFA World Cup U17. Nah, di situ memang waktu itu last minute di H-2 bulan. 2 bulan itu, H-2 bulan kita terpaksa harus dibatalkan sebagai tuan rumah FIFA World Cup U20. Kalau persiapannya udah banyak banget ya? Persiapannya sudah banyak dan itu udah hampir mau drawing. Jadi sebetulnya itu udah 80-90% siap lah saat itu. Tapi ya dengan berat hati harus dibatalkan waktu itu. Dan waktu itu alhamdulillah berkat Pak Erik ya waktu itu terbang langsung ke Doha dan juga ke Paris untuk melakukan diskusi dengan FIFA. Akhirnya Indonesia dan saat itu juga memang tuan rumah U17 sebelumnya dibatalkan juga karena tidak siap infrastrukturnya. Maka dari itu hasil diskusinya Indonesia siap nih untuk menjadi tuan rumah U17. Dan itu udah minus H-6 bulan 5 bulan ya waktu itu ya.
itu persiapannya ya gila banget. Jadi kalau memang biasanya kerjanya sekali, ini 2-3 kali harus lebih. Kayak bangun candi ya. Jadi ya memang punya bakat kita bangun-bangun candi seperti itu kan. Tuh anak muda, itu baru anak muda teruji ya kan. Udah bakat bikin candi terus. Tapi emang keren ya dia, maksudnya kayak meskipun hampir batal tetap loh Pak Erik tuh utamain, prioritasin biar tetap maksudnya impian-impian anak muda ini, terutama kan sekarang lagi banyak dibahas ya. Sepak bola, industri bola itu udah jadi kayak trending topik gitu di Twitter dimanapun. Jadi kayak keren banget sih usaha dari Mas Ray dan juga timnya dan juga Pak Erick Thohir biar bisa terus berjalan. Yang menarik adalah udah baca juga nih, udah nih ahli baca-baca aja, ahli nujum dikit lah. Tapi walaupun kata Zebi kurang up to date, jadi kan Indonesia itu telah menjadi tuan rumah yang luar biasa. Ini udah baca ya waktu itu memberikan kami sambutan dan keramah yang tidak ada di tempat lain. Itu kata si Presiden FIFA siapa namanya itu Gianni Infantino gitu kan. Ini kan testimoni yang benar-benar world class lah. Jadi artinya memang hospitality Indonesia itu memang teruji dan itu menunjukkan bahwa ini perfect ya dalam semua penyelenggaraan. Ini ada kebanggaan ya Mas Ray waktu itu ketika appreciate itu muncul walaupun bangun candi tadi ya. Ya memang alhamdulillah penyelenggaraan kemarin U17 berjalan dengan lancar. Tapi kalau kita memang lihat sebetulnya Indonesia nih dalam menjadi tuan rumah selalu menjadi tuan rumah yang baik. Kalau kita lihat sejarahnya SEA Games 2011, Asian Games 2018, FIBA World Cup 2023 juga ya kemarin ya. Itu semua kita dapat pujian alhamdulillahnya. Jadi memang untuk hospitality masyarakat Indonesia, panitia Indonesia teruji lah. Dan juga untuk penyelenggaraan U17 kemarin memang kita, karena World Cup itu kan baru sekali mendarat di Indonesia. World Cup meskipun ini turnamen junior World Cup U17 tapi ini ya sangat bergengsi. Indonesia kapan lagi bisa main di World Cup dan apalagi menjadi tuan rumah World Cup waktu itu kan. Maka dari itu di Piala Dunia kemarin betul-betul arahan dari Pak Erik, Pak Ketum itu kita harus maksimal, kita harus tunjukkan daripada prestasi kita dan juga kita harus tunjukkan kita tuan rumah yang baik. Maka dari itu daripada visi yang dibangun untuk tim itu kita akhirnya di tim sendiri memiliki tujuan yang sama bahwa ini acara harus sukses. Sukses itu ada berbagai macam, sukses prestasi, sukses administrasi, dan juga sukses penyelenggaraan. Dan alhamdulillah kita ya dari penyelenggaraan dan administrasi hari ini sukses. Bahkan kalau dari Gianni Infantino memuji itu memang karena penyelenggaraan itu kita sangat betul-betul melihat dan juga memastikan, mempersiapkan dengan baik. Dan kemarin itu sebetulnya kalau kita lihat U17, kalau di U17 lainnya itu opening ceremony-nya nggak seperti Indonesia. Biasanya lebih dilakukan dengan sederhana. Tapi Indonesia karena ingin menunjukkan effort lebih, usaha yang lebih, dibikinlah opening ceremony sangat festif. Dan itu bagi FIFA, delegasi FIFA, dan juga para peserta itu merupakan suatu pengalaman yang baru. Karena ya, mereka jadi appreciate ya, tahu culture Indonesia juga jadinya. Tahu culture Indonesia dan juga waktu itu kita menyelenggarakannya bukan di Jakarta, tapi di Surabaya. Karena apa? Karena kita ingin menunjukkan bahwa Indonesia tuh kaya, nggak cuman Jakarta, nggak cuman di Jakarta, makanya kita. Jadi nggak kaleng-kaleng. 27 tahun diamanahin. Udah bilang mikirin sekjen U17 ini FIFA World Cup ini adalah ya minimal kayak Bambang Pamungkas usia gitu kan. Iya, kita juga aku juga sebelum kenal Karen kita Renaldi Stanto kira ini generasi muda. Ini memang spesial, tamu muda ini memang orang-orang muda prestasi semua. Jadi nggak kaleng-kaleng ya. Mas Ray, ini gimana pengaruh sepak bola di hidup Mas Ray sebenarnya ini? Ini sekjen boleh aja sekjen nih kan sukses sepak bolanya. Mas Ray gimana nih? Dan siapa sebenarnya idola Mas Ray? Biar tahu juga anak muda Indonesia ini nih. Terus terang saya bola sukanya mainnya di PS. FIFA. Jadi dari SD kelas 1 tuh udah main tuh FIFA. Udah main dari zaman-zamannya Raul, Zidane.
Beckham gitu kan. Kalau main bola di dunia nyata ya masih perlu belajar lah. Tapi kan kalau di FIFA gitu jadi tahu strategi kan. Mungkin sebagai Strateginya. sekjen gitu jadi ngebantu gitu. Bagi-bagi tugas. Jadi Iya, ada yang sepak bola tugas. jadi Ada yang sekjen ke bawah, ngurusin dia sepak kayak- bola, ya kan? Ya mana tahu pas kerja kan, oh ini nih gue lihat di FIFA waktu itu. Makanya Pas kita kan main game. berstrategi jadi manajemennya bukan jadi atletnya. Iya. Ya kan? Nah itu mas, aku malah bingung banget, bukan bingung sih, kayak kepo gitu. Kayak misalkan presiden FIFA gitu ya, maksudnya kayak Pak Erik atau apa, aku ngelihatnya, oh udah jelas nih, maksudnya jadi mukanya yang kayak ngebantu sepak bola Indonesia banget. Tapi kayak kalau sekjen itu sebenarnya tugasnya ngapain sih? Kayak sekretaris gitu. Iya, jadi kalau sekjen itu selain memonitoring implementasi penyelenggaraan, kita juga mengurus administrasinya. Oh. Nah, administrasi ini sangat kompleks. Kalau kita bilang itu kesuksesan yang harus betul-betul semua pihak jeli dan menata administrasi itu dengan baik. Karena kalau penyelenggaraan hanya sukses secara penyelenggaraan, kita pasti di ketemuan di masa depan karena administrasi ini bagian yang tidak bisa terpisahkan. Biasanya kan konsep banyak, Iya. tapi yang teknis-teknisnya tuh susah tuh. Iya, dokumen-dokumen semua itu kan betul-betul harus di-archive dengan baik dan juga memang harus ada menjadi konektor dari berbagai bidang itu. Sekjen itu kan fungsinya memonitoring. Jadi selain ada ketua, ada wakil ketua, sekjen ini berfungsi membantu secara administratif ataupun tugas khusus yang diberikan oleh ketua untuk memonitoring gitu kan. Kemarin itu saya diminta juga membantu monitoring stadium. Waktu itu kan sempat ada renovasi stadium tuh untuk persiapan 17. Ya itu betul-betul dilihat, dibikin struktur kepanitiaan PMO-nya agar betul-betul ini dapat deliver sesuai timeline. Jadi sekjen itu menjadi gatekeeper juga untuk timeline, administrasi, behind the scene. Ya memang tugasnya seperti itu. Komandan lapangannya beliau lah, keren. ya kan? Jadi kalau yang lain simbolik apanya, eksekusinya ada di sekjen. Iya, sebenarnya the real boss kayaknya. Iya, real boss masa depan juga, tanda jadi ini. Mas Rey, timnas Indonesia dahsyat hari ini, nyanjak prestasinya, unbelievable lah. Untuk banyak banget nih komen di teman-teman di generasi muda yang pengen tolong dong sharing tentang apa namanya sepak bola Indonesia. Siapa sih tokoh belakang layarnya selain Pak Erik Thohir dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalau Mas Rey sendiri pernah jadi sekjen, awalnya sekjen U20, kemudian jadi sekjen 17, kemudian melaksanakan udah sukses. Apa sih sebenarnya harapan terhadap timnas Indonesia ini? Jadi memang timnas Indonesia ini kalau kita lihat dalam 2 tahun terakhir memang mengalami kenaikan prestasi yang cukup eksponensial. Jadi kalau kita lihat memang dari tahun lalu kan kita juga mencetak sejarah jadi pemenang SEA Games ya. Dan kemarin juga AFC Asian Cup masuk sampai semifinal itu sangat luar biasa. Tapi tentu keberhasilan itu tidak terlepas dari adanya, saya ingat sekali waktu itu bersama Pak Erik kita membuat daripada blueprint pengembangan transformasi sepak bola Indonesia. Nah, disitulah menjadi guidance, buku panduan daripada pengembangan sepak bola kita. Jadi itu memang dimulai dari roadmap yang jelas dulu. Dan kalau boleh saya buka, di sini roadmap tersebut mendapatkan pujian dari Presiden Gianni juga, dan Presiden Gianni menyampaikan bahwa roadmap tersebut adalah yang paling komprehensif di Asia Tenggara. Jadi dengan adanya roadmap, panduan arah kepemimpinan kita mau ditransformasi seperti apa, itulah menjadi sukses story untuk hari ini. Jadi apa yang dilakukan gebrakan transformasi breakthrough itu, semua itu betul-betul dipikirkan secara holistik, secara komprehensif untuk dilaksanakan. Jadi memang ada target sendiri. Jadi itu memang dirumuskan betul-betul ada guidance ya, bukan main naturalisasi dan lainnya gitu. Emang ada dari grassroots-nya, itu semua dipikirkan. Pembangunan stadiumnya, bahkan kan kalau kita lihat sepak bola Indonesia juga nanti pertama kali kita punya National Training Center. Oh iya. Di IKN. Nah, itu dananya pun dapat dari FIFA. Nah, itu kan merupakan prestasi. Jadi itu menjadi nanti pusat pelatihan untuk timnas kita, juga talent-talent masa depan Indonesia, dan disitulah
dimulai daripada pengembangan yang berkelanjutan. Jadi clear ya? Iya. Mas Sekjen ya. Nanti kita uji lagi lebih dalam lagi boleh nggak? Iya. Harapannya Siklus kali ini ya? di transformasi ini dapat terus sustainable, Ya. sehingga prestasi timnas kita bisa terus meningkat Iya. dan juga ya aminnya kita bisa kompetisi di World Cup lah. Iya. Nah kayak gini-gini nih anak muda. Jadi kita menghasilkan Erick Thohir baru dan Renaldi Istanto yang baru. Biar clear ini world class, biar world class kelasnya bukan kaleng-kaleng. Nah, ini mau game challenge sih Zed. Iya. Ayo kita Boleh nggak? tes lah. Tes dulu. Masa kita Bener nggak nih tes sidang tesnya sekjen nih? udah jauh-jauh datang Iya. ke sini. Kita tes dulu nih ya. Tes dulu nih. Sebenarnya apa beneran tuh? sekjen atau bukan Benar nih? nih, tebak nama main bola, ya kan? Oke. Kita tebak ya. Bismillah. Siapa nih nomor 12? Oh, Asik. sini. Oh, ini timnas Ini Indonesia ya. bajunya Oh, mirip udah nih tahu, bajunya. udah tahu. Ini timnas Indonesia bajunya. Ini orang Padang juga istrinya nih, kalau nggak salah. Orang Padang di bawah kalian. Udah dapat clue dia, udah dapat clue. Pratama Arhan. Ini udah aku bilang Arhan Zize. Oh, Zize tuh ini. pacarnya. Iya, pantes. Orang Oh, Zize. Minang juga. Iya. Padang nih, iya. Keren dia top udah. Oke. Ini ya, besok bawa kesini lagi dong. Bawa kesini Iya, ya. iya, nanti aku Gua ajak kenalin deh. lagi mau udah, jadi nggak ini update. Terus next. Nah, ini Waduh, masih nggak tahu nih, soalnya Siapa nih? logonya beda nih. Indonesia juga. 19. Indonesia juga, tahu juga 19. 19. Ini kayaknya suka makannya Stoufles Ah, apa tuh? dari Amsterdam kayaknya ini. Oh ya. Tom Haye. Tom, Tom, bener lagi. Bukan Amsterdam, Herenveen. Salah. Dan parents. Oke. Ganteng ya, Dak? Bacanya apa sih? Tom Haye. Nggak tahu. Tom India. Thomas. Oke, next. Coba lagi nih. Nah, Wah, ini kayaknya opa-opa nih. bukan. Opa Gangnam Style. Tuh, opa dari mana opanya? Ini kayak Bahasa Korea gitu deh soalnya di opa. Mana opa nggak ada? Oh, ini opa. gerah. Nggak tahu. Aku Jelas ya, kayaknya bukan tahu nih. Indonesia. Aku kayaknya tahu Ah. nih. Ayo, siapa? Sintayong. Siapa lagi cuy? Orang Korea cuy. Kita Sintayong nih yang ini ya? Kita belum lahir dia main. Naturalisasi juga nih. Emang awet muda ya dia sampai sekarang. Iya. Korea sih. Ini Korea. Skincare. Next, terakhir nih. Nah, apa tuh jelasnya ini tuh? udah- Kebetulan Apa tuh? saya memang sukanya timnas Prancis Woi. kalau di World Cup. Jadi ya ini udah ketahuan lah PSG nomor 7 Mbappe. Wih. Bape, kasih yang tua sedikit, yang paling lama. Ada lagi nggak sejarahnya? Coba nih, ini tes dulu sekjen ini. Kegampangan nih kita kayak Sekjen, rasanya. ah nih Bambang, siapa nih? Bambang Pamungkas. 7 tuh sih. Ah, 7 loh. Kalau ini bahasa apa nih? Bahasa apa nih? Persija nih. Hah? 7 ini Bukan. Portugal. Oh, Portugal. Apa tuh? Biasanya nomor 7 Portugal tuh pemain Madrid. Oh. Tapi ada dua nih kemungkinan. Oh. Bisa Cristiano Ronaldo, bisa Luis Figo. Wih, Oh, strateginya di sini nih kelihatan ya deh ya. Cara Tapi mikirnya. karena kaleng-kaleng nih. Ronaldo kayaknya lebih slim. Jadi ini Figo nih kayaknya Kelihatan nih. ya? Sah. Gila, ini udah sah sekjen Sah. emang. Oke. Sekjen. Lanjutkan. Salah satu. Lanjutkan. Oke, Mas Rey. Nih simple karena nih anak muda pengennya kan motivasi juga, vitamin bagi mereka. Iya. Saran untuk anak muda yang ingin kira-kira ya bahwa melihat industri bola Indonesia ini lebih baik. Jadi seperti apa melihatnya bahwa ini bukan hanya sekedar habis jadi pemain bola lo pasti nggak ada apa-apanya. Padahal sekarang gila banget kalau di industri dunia itu dahsyat banget. Silakan Mas Rey. Mungkin yang nonton ini pasti anak muda pasti pengen juga jadi apa yang tokoh-tokoh yang ada di sini ya. Cokong pengen jadi kare. Nah, selain pengen jadi Rey, ya kan? Ini atletnya atau manajemennya? Ya. Boleh dua-duanya lah ya. Boleh Dua-duanya. dua-duanya. Mungkin kalau untuk atlet, ya tentu bagi talent-talent muda Indonesia yang memang
hari ini memiliki bakat untuk menjadi bagian dari tim nasional, tentu terus semangat, konsisten untuk mencapai cita-citanya, latihan keras agar bisa masuk timnas Indonesia, karena saya percaya kesuksesan apapun itu tidak mungkin terjadi kalau kitanya sendiri tidak kerja keras, kita sendiri tidak konsisten. Jadi semua itu tentu kuncinya adalah kerja keras dan konsistensi. Mimpi boleh kita pasang mimpi setinggi langit, tapi yang paling penting dari situ adalah implementasinya. Bagaimana cara kita untuk konsisten mengejar mimpi kita. Maka dari itu latihan keras dan juga terus semangat konsisten agar bisa menjadi pilihan dan menjadi kontribusi yang baik untuk timnas Indonesia. Untuk industri sepak bola, ini industri yang sangat besar banget potensinya. Kalau orang melihat olahraga belum menjadi industri, kalau di luar sana malah kita lihat industri sepak bola itu berkembang masif sekali. Menjadi industri yang kita bisa lihat 360 penghasilannya tuh jelas 360-nya. Baik itu dari merchandising, ticketing, broadcast right, ataupun dari sponsorship, ataupun dari IP monetizing lainnya. Nah, itu industri yang akan terus berkembang, karena kalau kita lihat negara maju, pasti industri sepak bolanya juga maju. Nah, itu tuh ada korelasinya tuh. Jadi Indonesia diproyeksikan menjadi negara besar tahun 2045, makanya di set target juga kita bolanya insya Allah targetnya 45 besar. Nah, di situ berarti apa? Peluang kita untuk investasi, untuk membuat niti bisnis di dunia olahraga, dunia sepak bola ini besar. Karena nanti ketika ekonomi makin meningkat, orang melihat aktivitas-aktivitas olahraga itu makin meningkat karena mereka sudah lihat bahwa ini industri yang menjanjikan. Dan alhamdulillah terima kasih kepada generasi muda hari ini, udah banyak juga selebritas kita kayak Raffi Ahmad, itu juga udah mulai investasi di dunia sepak bola, dan mereka melakukan promosi IP monetizing sangat baik dan mengenalkan ini ke generasi muda, ke masyarakat juga. Gitu. Jadi kita masih ada 21 tahun lagi ya sampai ke 2045 yang targetnya Kare. Semoga lancar untuk semua harapannya. Amin. Udah jadi ketua umum PSSI. Mas Rey, thank you so much untuk sharing untuk anak muda yang pengen melanjutkan jejak suksesnya seorang Renaldi Istanto, dan apa yang dibagi hari ini untuk berharap bermanfaat. Terima kasih sudah jadi masuk tamu UDA, dan kita akan kembali dengan episode selanjutnya dengan program-program yang cukup menarik dari tamu UDA, ya kan? Terima kasih Mas Rey. Terima kasih. Terima kasih Kare. Gitu ya, update ya.